Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk generasi muda dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, terutama adalah masalah nasionalisme. Karena generasi muda harus mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi. Kita masih ingat ketika Sumpah Pemuda tahun 1928 ketika seluruh pemuda dari Indonesia bersatu menyatakan diri akan cinta terhadap Indonesia dengan segala isinya. Ingat gambar ini, yaitu gambar ketika Bung Tomo dengan suaranya yang lantang menggebu-gebu, memberi semangat, spirit, memberi moral pada pejuang untuk melawan sekutu di Surabaya sampai titik darah penghabisan. Kenapa para pejuang berani melawan sekutu dengan senjata yang lebih canggih? Karena ada jiwa nasionalisme yang ada dalam hati semua prajurit Indonesia pada masa itu. Karena ada cinta yang luar biasa, karena ada semangat kemerdekaan yang luar biasa pada masa itu. Lanjut. Ingat ya, mungkin siapa gambar yang ditandu ini? Beliau adalah Panglima Besar Sudirman. Ketika agresi Belanda militer Belanda kedua di Yogyakarta, beliau yang sedang sakit memimpin bergerilya, memimpin berjuang melawan Belanda di hutan-hutan dengan kondisi yang sakit parah. Tapi beliau tetap semangat karena jiwa nasionalisme beliau luar biasa, sangat tinggi, mengalahkan segala-galanya. Beliau berjuang sampai titik darah penghabisan untuk melawan Belanda. Namun apa yang terjadi ketika tahun 1998 terjadi kerusuhan luar biasa, terutama di Jakarta yang diikuti oleh kota-kota besar lainnya. Masyarakat saling membakar, saling menghancurkan, saling membasmi, saling membunuh. Sangat jauh dari cita-cita para founding father untuk membangun negara ini yang kuat, makmur, adil. Diikuti lagi ada teroris yang meledakkan bom di mana-mana dengan tumbal nyawa yang tidak sedikit. Betapa mirisnya Indonesia saat ini. Oke. Sehingga kita akan membahas tentang nasionalisme pada masa lalu, sekarang, dan akan datang. Sering muncul sebuah pertanyaan, apa sih yang kita tahu tentang nasionalisme? Apa yang kamu tahu tentang nasionalisme? Apa sih bedanya nasionalisme dengan patriotisme? Ya. Dua hal ini sebenarnya adalah hal yang saling berhubungan, selalu terkait, selalu ada namanya nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme pada dasarnya adalah rasa cinta, rasa cinta terhadap tanah air dengan segala isinya. Kalau patriotisme adalah kerelaannya untuk berkorban pada bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia ini, sehingga nasionalisme dan patriotisme selalu beriringan yang sudah banyak dicontohkan oleh para pejuang, para pahlawan, dan para founding father Indonesia ini. Lalu ada pertanyaan lagi, apa sih pentingnya nasionalisme bagi generasi muda? Apakah penting? Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Kita lihat dulu tentang nasionalisme. Teori nasionalisme menurut beberapa tokoh. Yang pertama adalah menurut Hans Kohn. Nasionalisme adalah paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada bangsa dan negara. Jerman pernah menerapkan ini. So that
Nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang hidup dalam hati rakyat yang berkumpul menjadi suatu bangsa. Ernest Renan yang terkenal sekali dunia ini. Nasionalisme adalah sekelompok manusia yang berkeinginan untuk hidup bersatu. Lalu founder bangsa Indonesia, Bung Karno, mengatakan bahwa nasionalisme adalah paham kecintaan terhadap bangsa sendiri, tetapi menghormati kemerdekaan terhadap bangsa lain. Inilah nasionalisme Indonesia. Inilah nasionalisme yang luas dan tidak mengecilkan negara atau bangsa lain. Atau secara umum seperti ini. Nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita serta tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Masih terlalu panjang? Gini, kita pendekkan lagi. Nasionalisme adalah rasa cinta dan setia terhadap sebuah bangsa. Titik, ini saja. Inilah inti dari sebuah nasionalisme yang harus dan perlu kita rawat, kita jaga, kita tanamkan dalam hati kita sebagai generasi muda bangsa yang akan menjadi generasi emas di masa datang, yang akan mengganti peran dari pendahulu-pendahulu kita. Satu lagi pertanyaan, bagaimana sih nasionalisme pada generasi muda saat ini? Bagaimana sih keadaan semangat nasionalisme pada generasi muda saat ini? Kita lihat. Kenapa saya bertanya seperti itu? Kenapa saya mempunyai pertanyaan yang seperti itu? Karena apa? Generasi muda adalah merupakan merupakan kelompok manusia, kelompok umur yang sangat dominan menerima adanya proses globalisasi, kemajuan teknologi, informasi yang luar biasa besarnya. Kelompok yang menjadi sasaran proses dari globalisasi ini. Makanya generasi muda harus hati-hati menyaring globalisasi ini, pengaruh globalisasi ini. Kita tidak boleh tertinggal oleh proses ini, tapi kita juga harus kuat, punya karakter, tetap punya jiwa semangat nasionalisme untuk mencintai bangsa dan negara Indonesia. Ya, karena globalisasi juga ada dampak negatifnya. Kita harus hati-hati. Yang kedua, adanya proses westernisasi, hati-hati. Karena banyak sekali generasi muda sekarang yang sok-sok modern, ya, yang meninggalkan sifat keindonesiaan biar dikatakan modern, meniru budaya-budaya asing tanpa terlebih dahulu menyaringnya, tanpa terlebih dahulu menyeleksinya. Kita hati-hati. Yang ketiga, ini yang bahaya, adanya ideologi bangsa asing yang secara lambat laun tapi jelas mulai ditanamkan di Nusantara. Inilah yang memunculkan kefanatikan yang luar biasa. Atas nama kelompok tertentu muncullah yang namanya teroris dengan membunuh dengan alasan keyakinan yang kadang tidak masuk akal. Hati-hati. Lalu, ya. Sehingga sebagai generasi muda kita semua hati-hati. Karena generasi muda kita lihat banyak sekali peristiwa sekarang akibat proses globalisasi, westernisasi yang sangat mengaruhi. Kita lihat di televisi, di mana dicontohkan berkali-kali, hampir bahkan tiap hari, ratusan pemuda, mahasiswa, pelajar mereka bertawuran, melakukan aksi tawuran. Usia pelajar yang harusnya di sekolah, mereka seperti berperang di jalan, membawa benda-benda tajam, bahkan terkadang saling menyakiti. Hedonis atau kita sebut namanya hedonisme, boleh disebut konsumtivisme. Inilah sebuah dampak dari westernisasi. Ya, kita ingin belanja berlebihan, menjadi seorang yang konsumtif. Kita senang membeli hal-hal yang tidak perlu. Kita senang membeli hal-hal yang tidak penting.
Padahal kadang orang-orang di sekitar kita masih banyak yang membutuhkan, yang masih banyak membutuhkan uluran tangan kita. Itu hal yang ada di sekitar kita. Bullying, ya, mengucilkan teman, mengolok-olok teman, memfitnah teman dan lain-lain banyak sekali terjadi. Tidak hanya pada usia dewasa, bahkan TK, SD, SMP semua banyak kasus tentang bullying. Kita tinggalkan sifat yang seperti itu. Ya. Kita sebagai anak-anak Satria Semansa, pelajar SMA Negeri 1 Wonosobo, kita tinggalkan hal-hal yang bersifat seperti itu. Lalu ideologi, ya, ideologi yang fanatik kadang tidak berdasar, yang memunculkan sifat-sifat dasar dari teroris itu sendiri. Kita hati-hati, saring dulu. Kita tanyakan pada orang-orang yang lebih tahu. Ya. Contohlah mungkin kadang-kala kita dapat WA, dapat BC, belum kita share, kita tidak tahu isinya, kita pelajari dulu isinya. Contohlah seperti itu. Satu lagi yang berhubungan dengan nasionalisme yang kita harus hati-hati. Yang sangat berbahaya, yaitu bahaya laten komunis gaya baru yang sering memutarbalikkan fakta di media-media dengan berita-beritanya yang palsu. Makanya hati-hati dengan media. Bukannya kita antipati dengan media, boleh kita mengkonsumsi berbagai macam media, tapi kita juga harus memfilter. Kita harus mencari dasarnya, tidak langsung hati nantinya. Ya, makanya hati kita harus kita bentengi biar unsur-unsur komunis gaya baru itu tidak bisa berkembang lagi. Ya, dengan cara yaitu menjadi generasi muda yang mencintai bangsa dan negara dengan ideologi Pancasila. Sebuah konsep paling lengkap dari bangsa Indonesia itu Pancasila. Oke, tadi kita bicara sudah tentang founding father, tentang perjuangan para founding father, tentang gejala sosial di lingkungan kita. Mari kita kadang-kadang hati kita sebagai generasi muda kadang bertanya, apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan secara realistis yang menunjukkan sebuah sifat nasionalisme kita sebagai pelajar. Kita kan kadang sebagai pelajar, nggak mungkin dong kita langsung berperang, nggak mungkin dong kita angkat senjata. Apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan secara realistis, secara nyata, dan sehari-hari bisa kita lakukan? Oke, kita lihat. Nasionalisme Satria Semansa. Yang pertama, udah patuh terhadap ajaran agama. Apakah itu termasuk bagian dari nasionalisme? Bisa. Karena kita patuh kepada negara, pada agama, udah otomatis. Kita berpikirnya akan jernih dan bijak. Yang pertama. Lalu patuh pada peraturan negara yang udah negara katakan dan yakin itu baik, udah kita ikuti. Ya. Cinta bangsa dan negara wajib, karena kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, dalam hati kita harus cinta, ya, kita harus bangga terhadap Nusantara, terhadap Indonesia yang telah begitu lama diperjuangkan oleh para pendahulu kita untuk atau biar Indonesia merdeka. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa menikmati jerih payah usaha dari para founding father dari Indonesia ini. Mencintai sesama, jangan lupa mencintai, peduli, care terhadap sesama. Singkirkan egoisme kita, manajemen egoisme kita itu penting sekali. Ada satu slogan, apabila kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain. Apabila kita ingin dihargai, kita harus menghargai orang lain. Itu penting. Atau lagi, biasakan kita bisa membawa diri, menjaga diri dengan siapa saja dan di mana saja. Contoh-contoh hal yang buat positif. Karena kalian adalah siswa dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Apabila kalian sudah menjadi siswa SMA Negeri 1 Wonosobo, taatilah
peraturan yang ada di sekolah. Itulah contoh nasionalisme juga yang paling sederhana. Berangkat tidak terlambat, selalu berseragam, memakai atribut, ya, hormat pada bendera merah putih ketika upacara, ya, menjaga alma mater, menjaga nama baik. Itulah sebagian dari nasionalisme yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Karena kalian sebagai pelajar, belajarlah yang tekun, belajarlah yang semangat, ya. Karena itu bekal masa depan kalian sudah mulai dirintis dari hari ini, mulai dari sekarang. Karena ke depan yang namanya bekerja, mencari pekerjaan tidak bertambah mudah, itu bertambah susah. Makanya kita persiapkan hari ini dengan skill, dengan semangat, ya. Kita tidak boleh menjadi generasi muda yang ngelokro, ingat itu, ya. Sehingga pada masa ini kalian sudah persiapan dari semuanya. Closing, penutup. Ada beberapa slogan dari para pembesar kita, dari para pendahulu kita, dari para founding father yang berhubungan dengan nasionalisme. Pertama dari Bung Karno yang mengatakan nasionalisme yang sejati, nasionalisme itu bukan semata-mata kopian atau tiruan dari nasionalisme barat, akan tetapi dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Kita punya nasionalisme sendiri. Kita sangat cinta terhadap Indonesia, tapi kita menghargai orang lain, menghargai bangsa lain. Itu yang dimaksud Bung Karno. Bukan nasionalisme seperti Adolf Hitler atau Benito Mussolini yang mengecilkan bangsa lain sehingga mereka menjadi negara imperialis dengan partai nazinya, dengan partai fasisnya. Satu, tahu sini semua bagi yang senang nonton reality show di televisi, ya, tokoh yang terkenal sekali, tokoh yang siapa? Yaitu Najwa Shihab. Beliau pernah berbicara tentang nasionalisme. Nasionalisme itu bukan slogan mati, tetapi pengorbanan kolektif yang membela visi. Itulah sekilas tentang nasionalisme, dan semoga nasionalisme ini tetap ada di hati kalian, tetap ada semangat kalian, terpupuk, terpatri, dan selalu ada di hati kalian, di hati kita sebagai generasi muda. Tidak boleh melupakan itu, ya. Ada tugas mandiri, ya. Sekali lagi ada tugas mandiri. Tulislah sebuah perbuatan atau aktivitas yang sudah pernah kamu lakukan dan mencerminkan semangat nasionalisme. Sekali lagi, tulislah sebuah perbuatan atau aktivitas yang sudah pernah kamu lakukan dan mencerminkan semangat nasionalisme. Ya. Tugas ditulis dalam kertas, ya. Nanti dikumpulkan saat tatap muka terhadap pendamping dari masing-masing kelas. Ya, sekali lagi, tugas ditulis dalam kertas, nanti dikumpulkan saat tatap muka atau saat masuk kelas kepada pembimbing kelas masing-masing. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada ketidakjelasan atau kekurang jelasan dalam volume dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.